Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wishlisters semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, pada kesempatan hari ini kita wishlist Indonesia. Ini adalah episode kedua kami, dan di sini saya Ali Rahmat PhD selaku host dari wishlist Indonesia, dan tentunya saya ditemani oleh co-host yang keren-keren dan ganteng-ganteng. Ada Mas Elmo. Boleh nih, Mas Elmo dari mana nih backgroundnya nih? Kalau aku sendiri adalah peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya, Boleh Mas Elmo, co-host saya, boleh kenalan? saya mahasiswa S3 di JAIS, Jepang. Dan tentunya ada co-host kita dari kementerian, silakan. Ya, saya Aditya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oke, dan tentunya kita punya narasumber yang keren banget nih. Kita impor jauh banget dari Malang. Ada Pak Ence Surahman, PSD. Boleh nih kenalan nih. Aduh, kok Bapak sih manggilnya? Lebih senior kali Mas ya. Baiklah. Kayaknya senior Dokter Ali deh. Dokternya juga dulu Dokter Ali sebenarnya. Karena Oke, dulu selamat sama malam. Selamat malam. Oke, gimana nih Malam. kabar Mas? Aku Malam, Mas manggilnya Mas Ence. aja deh, kayaknya biar lebih seru ya, lebih akrab. Gimana kabar Mas Ence, keluarga dan kondisi Malang saat hari ini? Alhamdulillah sehat, keluarga sehat, Malang juga sehat, walaupun dalam beberapa hari tidak ada hujan. Jadi Malang dalam kondisi kalau siang terang, tapi kalau malam dingin, dingin sekali Malang Oh sekarang. iya, iya, iya. Dan saya baru menyadari dalam podcast ini 3 orang selain saya bukan orang yang tinggal di Malang. Ini Mas Elmo dan Mas Nice. Adi dulu dari Brawijaya ya. Malang Mas Ence jadi dosen di Universitas Negeri Saya Malang. ngikutin jejak mereka berdua. Oke, oke. Ini luar biasa nih Malang. Ya, saya ini ada kecipratan Malang dikit karena orang tua istri itu keturunan dari Malang nih. Jadi saya ngerti Oh, banget iya, Malang iya. dikit-dikit Bisa ya. ya. Bisa. Arema berarti masih ada darah Arema. Istri-istri saya Arema nih gitu. Baik, teman-teman, hari ini kita itu mau ngobrolin tentang pendidikan di Indonesia nih ya. Karena Wishlist Indonesia itu podcast yang ngobrolin isu-isu terbaru atau yang lagi hits di Indonesia ya, ataupun isu-isu yang mungkin punya dampak besar di Indonesia. Dan hari ini kita lagi ngomongin pendidikan di Indonesia, terutama kondisi umum dan tentunya problematik yang ada dan apa ya, potensi yang ada nih yang dimiliki di Indonesia nih. Nah, kebetulan kita empat nih punya background masing-masing, baik dari jurusan maupun dulu studinya ya. Seperti saya dan Mas Elmo dulu sempat, Mas Elmo masih sekarang ya, stay di Jepang. Kita pernah merasakan pendidikan di Jepang. Mas Ence juga pernah merasakan pendidikan di Taiwan. Mas Adit semoga nyusul ya, gitu bisa jadi luar Amin, amin. negeri gitu. Nah, sebelum itu nih, aku mau nih dapat apa ya, pengenalan lebih lanjut nih, Mas Ence ini siapa gitu ya. Walaupun saya sudah tahu nih eh bergelut di bidang apa, kemudian dulu mungkin PSD-nya tentang apa dan studinya sekarang tentang apa gitu. Boleh dong Mas Ence nih Oke, sharing-sharingnya. Hmm. thank you Mas Ali. Saya kemarin PhD kebetulan di Taiwan. Itu karena situasi dan kondisi ya. Karena saya punya kontrak kerja dengan dekan harus segera dokter di dalam waktu maksimal 5 tahun dari pengangkatan tahun Oh, 2018 itu klausulnya. Jadinya ya udah cari yang memungkinkan opportunity-nya lebih datang lebih dulu, dan kebetulan Taiwan memberikan opportunity scholarship lebih dulu. Di 2020 saya bisa berangkat ke sana di National Tsinghua University. Mungkin top 2-nya kampus di Taiwan ya kalau berdasarkan ranking di beberapa rankingan itu. Walaupun kalau yang di Cina-nya lebih bagus lagi ya. Tsinghua yang di Cina kan maksudnya di top 13 ya di dunia itu. Oke, di bidang Education and Learning Technology masih relate dengan S1 dan S2 saya di bidang itu, termasuk di tempat saya ngajar saat ini di Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Jadi di sana saya belajar di 2020 sampai 2023. Alhamdulillah kemarin bisa selesai sesuai dengan target ya, karena kebetulan saya berangkat di situasi pandemi, nggak bisa bawa keluarga disebabkan karena betul, Taiwan tidak betul. memberikan izin family member ya, visa family member, kecuali buat professional worker itu. Jadinya kayak tertarik-tarik harus segera selesai, harus segera balik lagi gitu ke kampung halaman. Dan alhamdulillah
Allah memberkahi jalannya jadi lebih, dan juga pembimbing juga memberikan kemudahan dalam prosesnya, alhamdulillah. Baik, di Universitas Tsinghua, Ya, National Tsinghua University ya. National Tsinghua University. Oke, di sana mengilaskan PSD-nya di sana ya. Ya. Dulu dapat beasiswa dari pemerintah Taiwan berarti ya? Ya, dari pemerintah Taiwan melalui kampus khusus untuk dosen di ASEAN. Jadi saya waktu itu berangkat bertiga, dari Indonesia satu orang saya ke kampus itu ya. Kemudian dari Malaysia satu orang, sama satu lagi dari Thailand satu orang. Ketiganya dosen, yang dari Malaysia tapi nggak selesai, beliau kembali melanjutkan PSD-nya di Malaysia karena bidangnya bidang material tidak salah. Yang satu lagi dari Thailand itu bidangnya bidang apa namanya bahasa, dan saya belum ada kabar lagi, terakhir masih berjuang dengan studinya beliau yang di Oke, Thailand. oke. Oke, padahal bidang material cukup bagus ya di Taiwan Ya basically-nya itu ya. makanya bagus tuh sehingga challenge-nya Iya. jadi berat. Ah, ya sensenya Ya, profesornya minta yang grade-nya lebih tinggi juga biasanya kan kalau ya betul kalau betul berat kampus-kampus banget. bagus material ya saya sedikit mendalami material akhir-akhir ini gitu ya, banting setir. Baik, Keren. nih Mak, kita mulai nih topik-topik tentang, terima kasih banyak nih Mas Cek ya tentang background-nya. Saya yang terima kasih udah diundang di podcast yang keren, anak-anak muda keren ini. Oke, nah sekarang menjadi dosen di fakultas masih di FKIP ya? Fakultas Iya Keguruan betul. atau udah? Namanya kalau kami FIP ya, Fakultas Ilmu Pendidikan. Oh, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Udah jadi kajur belum? Nah, Oke. Sun. politik itu Takutnya di nih, luar nalar ilmuwan ya. Jadi hal yang tidak diprediksi oleh seorang ilmuwan adalah dunia politik. betul Susah ya kalau sulit positioning. itu modelingnya paling sulit itu. Ya Baik, betul. kita mau ngobrol ini pertama terkait dengan Indonesia nih. Menurut Mas Ence sendiri nih, saat ini nih kondisi pendidikan di Indonesia dari point of view Mas Ence itu seperti apa nih sekarang nih? Well, ini sebenarnya pertanyaan yang berat ya untuk Iya, dijawab. maaf ya pertanyaan berat tapi Sebagai ini pertanyaan pendahuluan. wajib masalahnya ini. Ini pertama tuh langsung nendang, Jos gitu pertanyaannya. Jadi tadi saya coba riset sedikit ya, ternyata memang ya kita mungkin mengalami perkembangan yang positif kalau kita bandingkan dengan 10 tahun kita yang lalu. Oke, Tapi kan iya, iya. tidak fair kalau kita tidak memperbandingkan negara kita dengan pendidikan di negara lain. Dan fakta empiris ya kan dalam 4 atau tepatnya mungkin 6 tahun terakhir kan visa kita juga menurun ya di tahun 2018, relatif lebih baik daripada yang 2024. Artinya kan mungkin aja kita tuh meningkat tapi negara lain lebih cepat meningkatnya gitu ya. Iya nggak sih? Jadi mungkin aja kita Iya. sekarang sudah mulai ada pergeseran dari paradigma pembelajaran yang dulu lebih banyak ke apa namanya hafalan, materi dan lain sebagainya, yang sekarang sudah mulai digeser ke problem solving skill di kalangan siswa itu. Sebagaimana yang terjadi di beberapa negara yang sudah lebih dulu mereka ke situ seperti Taiwan. Kebetulan saya juga mempelajari ternyata Taiwan itu sejak tahun 2009, sorry, 99 tuh rata-rata masuk selalu di 4 besar ya, untuk di PISA ataupun di TIMSS. Untuk matematika, sains termasuk yang paling bawahnya adalah bahasa, tapi untuk matematika sains mereka selalu yang paling rata-rata top 1, top 2, top 3 gitu di dunia untuk PISA, dan itu konsisten. Nah, kita ini konsistennya agak di bagian bawah ya, dari negara yang ikut berpartisipasi di PISA. Jadi kalau saya melihat secara apa namanya ringkasnya, kita mengalami perkembangan yang cukup positif karena tadi sudah ada pergeseran yang cukup masif ya dari proses apa yang kita arahkan ke siswa itu, yang dulunya lebih banyak ke untuk menghafal sesuatu dan lain sebagainya. Saya masih ingat dulu waktu SMA tuh ngafalin rumus fisika yang banyak, itu kimia yang banyak itu sampai punya memo gitu yang dibawa kemana-mana biar gampang hafalnya. Itu dulu kan belum ada HP yang lebih canggih dari sekarang ya. Tapi ternyata kan itu bukan cara yang efektif untuk membelajarkan keterampilan abad 21 yang lebih banyak di negara maju diajarkan dengan cara problem solving. Dan itu yang kalau saya baca di Jepang juga dari kecil mereka udah diajarin itu gitu, yang kita agak terlambat belakang ini. Itu sih kalau saya melihatnya. Oke, sebenarnya gini ya. Jadi kalau aku note adalah kita itu ya meningkat dibandingkan 10 tahun yang lalu Betul. dengan sama Indonesia. Tapi di peringkat PISA
ya kita naik sih, tapi yang lain juga naik gitu ya. Jadi Iya. ya Sehingga persaingannya masa itu nggak akan hasilnya ya. selesai gitu ya. Kayak kita naik ya, ya gitu. Jadi seolah-olah stagnan dipisah, tapi ya pada basicnya kita mengalami peningkatan ya itu ya. Karena terjadi, menurut saya terjadi modernisasi sekarang dengan era teknologi gitu ya. Kalau dulu kita nggak boleh pakai apa namanya kalkulator, kita harus menghafal perkalian, dan sekarang itu udah pakai kalkulator, pakai komputer gitu ya. Anak-anak mampu melakukan perhitungan-perhitungan dengan teknologi ini gitu. Nah, aku belum mau pindah ke yang lain karena yang lainnya nanti nimpalin bagian yang lain nih, gitu. Eh, atau mau nih, kalau Mas Adit nih, aku mau nanya nih, kalau Mas Adit nih, point of view Mas Adit nih ya, saat ini yang ada di kementerian atau merasakan keponakan-keponakannya nih, gitu. Gimana sih point of view Mas Adit terkait dengan pendidikan di Indonesia saat ini? Apakah ada peningkatan gitu atau ada penurunan nih Hmm. secara mungkin kalau secara individu atau secara society-nya gitu nih, gimana nih Mas Adit? Iya sebenarnya sejalan sebenarnya Mas Ali ya dengan pemikiran dan hasil riset yang disampaikan oleh eh, Prof. Ence gitu ya. Tadi Amin. Amin, amin. bagaimana kalau misalkan kita melihat pendidikan yang sekarang ya dengan terdahulu tentunya memang ada peningkatan gitu ya. Namun sebenarnya kan kalau misalkan kita mengukur pendidikan Indonesia kan mungkin ya kalau dari kacamata kita sebagai seorang peneliti kan banyak faktor ya, banyak komponen gitu ya. Nah, memang di pertemuan sebelumnya ya, Mas Ali ya, saya itu mencoba untuk melihat dari sisi indeks modal manusia Indonesia gitu ya. Dimana kalau misalkan menurut data yang kemudian pernah saya baca gitu ya, memang kita ada peningkatan ya dari tahun 2018 dan 2019 gitu ya. Dan memang mungkin peningkatannya itu tidak terlalu signifikan gitu, nggak terlalu tinggi gitu. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, misalkan Mas Ali, itu memang kita masih kalah di bawah Singapura, Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Thailand gitu. Hmm. Jadi mungkin bisa dikatakan sejalan ya dengan apa yang disampaikan Mas Ence, ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, namun tetap konsisten gitu. Untuk peningkatan itu masih di angka di bawah dari negara-negara kita yang tetangga kita yang ada di Asia tersebut. Hmm. Oke, oke. Baik. Ya, ternyata juga kalau melihat dari yang disampaikan Mas Adi juga, punten ya, aku bahasanya agak miris juga ya, gitu. Kita sekarang tidak sejajar lagi dengan mereka-mereka, dengan Vietnam, dengan Mm-mm. Thailand, mungkin dengan Malaysia. Oke lah ya, memang Thailand, Malaysia sekarang menjadi rujukan sekolah gitu ya, karena mungkin teknologi, funding, dan segala macam. Tapi dengan Vietnam ini ya gemes ya. Mau kita Mm-mm. ngerasain kalau di kampus kita di Jepang, kayaknya Vietnam ini udah layar kesekian gitu ya. Bukan Mm-mm. bukan setara dengan kita, tapi kalau secara indeks sekarang itu mereka lebih tinggi, itu cukup mengkhawatirkan sekali ya berarti gitu. Iya Sedikit tambah. Mas Ali, mungkin sebelum Elmo ya. Jadi emang saya pernah Mas Ali mendapatkan scholarship gitu ya untuk salah satunya mendapatkan kuliah singkat gitu di Vietnam waktu tahun Hmm. 2018. Nah, hal-hal yang kemudian dirasakan perbedaan adalah mereka memang dalam kondisi ya di mana tahu kalau SDM mereka untuk meningkat itu mungkin butuh waktu yang panjang gitu. Nah, salah satu cara untuk mempercepat adalah mereka mengundang gitu ya kampus-kampus atau kemudian institusi dari luar negeri untuk membuka kampus di negara-negaranya gitu. Dulu pernah Hmm. saya dapat bantuan tuh dari salah satu universitas yang ada di UK gitu ya. Jadi dia buka cabang ya di Vietnam dan kemudian dia membuka jurusan-jurusan yang mungkin itu bisa dimasuki oleh dari Vietnam gitu ya, dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Vietnam seperti itu sih. Oke, oke. Aku ngerangkap juga nih. Kayak juga kayak di Malaysia juga ya. Malaysia juga membuka kampus-kampus cabang ya sebenarnya. Beberapa kayak Melbourne juga ada kan, Melbourne Betul, University betul di Mas. Malaysia itu juga ada gitu. Dan sekarang juga yang saya tahu Melbourne juga buka di Indonesia juga. Mm-mm, Untuk betul. kelas-kelas industri atau manajemen gitu ya. Yang Mm. karena saya sempat ketemu dengan salah satu Monash, orang Monash. Indonesia.
Ya, oh Monash ya, Monash. sorry, Monash, sorry. Monash University itu buka di BSD atau daerah ya di Jakarta sekitar gitu. Karena saya ketemu salah satu dosen yang dari Monash begitu. Nah, aku mau lanjut ke next question ya teman-teman ya terkait dengan gini. Kan tadi kita udah merasa naik nih dari tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, 10 tahun yang lalu. Tapi apa sih tantangan kita sekarang nih? Atau kendala kita sekarang nih di bangku sekolah sampai di perkuliahan nih yang sekarang terjadi di Indonesia nih? Aku ke Mas Encek lagi nih. Gimana nih? Ada Well, nggak ya? Kan ini aku juga bingung nih ya, karena kan eh saya walaupun sempat jadi dosen tuh kayak ada sih sisi-sisi yang kayak kok beda banget ya gitu. Tapi nah, ini yang sekarang masih menggeluti dan punya mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan nih gimana nih? ya, Apa sih? kalau saya melihat ada beberapa faktor yang bisa kita perbandingkan ya dulu dengan sekarang ya. Pertama tentu dari kualitas SDM pengajar. Saya melihat memang untuk kualitas guru sekarang relatif lebih bagus ya. Karena mereka selain dipersiapkan di perguruan tinggi dengan support fasilitas yang lebih baik dibanding zaman dulu, apalagi sekarang kan di 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir mereka sudah sangat melek dengan literasi digital dan literasi teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran. Itu salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh guru-guru di mungkin 15 atau 20 tahun yang lalu. Jadi SDM pengajarnya relatif lebih bagus. Yang kedua, itu juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang mensupport apa namanya kesejahteraan guru lebih baik sejak peraturan sertifikasi guru tahun 2007-an kesekian itu kan jadinya walaupun memang ada penelitian yang mengatakan bahwa tidak ada korelasi antara peningkatan sertifikasi guru dengan kualitas pendidikan. Mungkin iya dalam beberapa hal karena anggaran yang dikeluarkan lebih besar tapi ternyata kualitas apa namanya tadi misalnya ranking visa tidak meningkat signifikan dan lain sebagainya mungkin dari situ iya ya. Tapi kalau kita melihat lagi balik lagi ke tadi yang data yang Mas tadi sampaikan tentang IPM sampai 2019 sampai di 2020 2021 sampai 2023 kan semuanya naik dari 2020 misalnya dari 72,81 sampai 2023 74,37 walaupun naiknya dikit-dikit tapi dari 2015 kita tidak pernah turun IPM-nya selalu naik ya walaupun Hmm. kecil-kecil gitu artinya kan secara dan harapan hidup harapan apa masa sekolah kita juga relatif lebih meningkat ya. Misalnya rata-rata lama sekolahnya di tahun 2003 laporannya BPS itu 8,77 tahun walaupun idealnya di 13,15 tahun masih agak jomplang angkanya. Tapi secara keseluruhan rata-rata penduduk kita relatif lebih berkembang ya. Yang kedua mungkin dari sisi fasilitas sarana prasarana di sekolah. Jadi saya masih ingat dulu waktu di SMA itu belajar fisika kimia itu mengingat apa namanya mempelajari sistem periodic unsur itu hanya hafalan aja gitu ngitung neuron dan lain sebagainya. Kalau sekarang di beberapa sekolah yang terutama yang sudah memiliki alat-alat lab yang lebih bagus itu sudah lebih advance dan saya kebetulan di kampus masuk di tim pusat apa komite etik penelitian ya. Jadi 3 minggu lalu saya pernah kita ada meeting full board meeting itu dilaksanakan untuk usulan komite etik bagi para peneliti yang memang mengharuskan adanya meeting semua komite dan salah satu peserta yang kita apa namanya investigasi atau konfirmasi itu adalah siswa SMA. Jadi siswa SMA sekarang di Kota Malang ya, dari tepatnya di Malang itu kelas kelas 11 sudah mengajukan protokol etik penelitian untuk kepentingan riset di sekolahnya. Jadi risetnya itu melibatkan penyembelihan hewan ya, dan itu kan secara etik harus Etik ya, mengajukan harus protokol etik. clearance etik. Itu ya etik clearance itu. Yang dulu saya tidak pernah tahu waktu SMA tuh tidak pernah tahu apa itu maksudnya gitu. Bahkan di kampus juga mungkin baru belakangan aja saya belajar termasuk waktu ketika kemarin kuliah di Taiwan itu. Ternyata kan itu sesuatu yang penting ya untuk dilalui seorang peneliti. Artinya kan kenapa bisa begitu? Karena fasilitas sekolah berarti SDM-nya sudah bagus, fasilitasnya sudah memadai, standar prosesnya jadi lebih bagus kan kita ada beberapa standar pendidikan ya, standar guru, standar peserta didik, standar proses, standar layanan, standar prasarana, standar pembiayaan itu semuanya relatif lebih bagus sejak adanya peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional itu. Jadi saya melihat itu dari 3 aspek tadi ya, SDM, kesejahteraan, termasuk sarana prasarana. Memang kalau dilihat dari segi apa namanya dari aspek studentnya siswanya mungkin apa namanya learning resilience-nya agak berbeda di zaman dibanding kita dulu. Karena apa? Karena sekarang tuh anak-anak selalu mengandalkan yang namanya gadget bukan lagi di sini. Jadi kalau
dulu kita belajar perkalian tuh bisa nalar di sini, semua anak-anak sekarang mungkin tidak seperti kita dulu gitu, karena semuanya mengandalkan. Kan kita juga sekarang lebih gampang mencari informasi di googling aja, kita nanya ke Google apa gitu, daripada kita menghitung. Bahkan kita pertanyaan matematika aja sudah mereka bisa jawab gitu, apalagi sekarang banyak adanya AI yang membantu pekerjaan yang dulu rasanya berat sekali, tapi sekarang jadi lebih gampang. Jadi itu artinya dari sisi itu mungkin ada perbedaan cukup signifikan, tapi dari sisi yang lain tadi ke arah yang lebih positif saya melihatnya itu. Oke, baik. Itu kan segi point of view dari Mas Ece nih, bahwa ada peningkatan. Tadi case-nya adalah anak-anak SMA sudah ngerti membutuhkan clearance etik ya, walaupun mungkin kita dapetnya pas postdoktoral ya, baru sadar bahwa ada clearance etik ya. Saya juga belajarnya satu SKS ada clearance etik, soalnya kayak, oh ada ya gitu. Karena mungkin kebanyakan beberapa penelitian kan tidak melibatkan pembunuhan Makhluk hidup. hewan atau segala macam makhluk hidup ya. Nah, sedangkan menggunakan hewan uji coba membutuhkan itu tuh. Nah, aku mau ke Mas Elmo terkait gimana kalau dari pandangan Mas Elmo sendiri nih ya, tantangan sekarang pendidikan di Indonesia seperti apa? Masalah trouble ya, hal-hal obstacle yang ada di SMA atau menuju ke perguruan tinggi nih, atau apakah berkaitan dengan UKT, biaya atau hal-hal lain nih? Point of view yang lain selain dari point of view dari Mas Ence nih. Ya, mungkin saya di tingkat universitas ya, Mas Ali ya. Tadi Mas Ence sudah menyampaikan terkait sarana prasarana yang sudah memadai, juga kesempatan yang diberikan oleh kampus atau sekolah kepada mahasiswa atau siswa untuk merasakan proses riset ya, menggunakan tadi ethical clearance ya, hewan dan lainnya, itu sangat ini sih, sangat progresif ya. Jadi ketika nanti dia masuk ke lab basah, mungkin kalau dia lanjut di postgraduate, ini sudah nggak bingung gitu. Sedangkan kalau kita nih, saya punya kawan-kawan mungkin yang di Jepang gitu ya, ketika masuk ke lab basah, artinya nyoba dengan alat-alat baru, itu masih bingung gitu. Maksudnya gimana cara makainya. Jadi harus pelajarin mungkin sampai satu semester pelajarin manual booknya, karena masih belum terbiasa gitu dengan alat-alat dan prosedur untuk melakukan penelitian. Itu jadi suatu poin penting dan poin plus untuk generasi muda untuk lebih cepat menerima sentuhan-sentuhan riset sebelum ya, lebih dini lebih bagus. Tapi memang kalau dilihat juga tingkat universitas, pengalaman saya artinya kampus satu kampus di Malang ya, atau saya satu itu kampus tetangganya Mas NC. Memang terjadi gap mungkin ya, gap yang cukup. Jadi kan ini masalahnya dari segi agak umum ya, saya ambil dari sudut pandang universitas. Dari ribuan kampus di Indonesia yang masuk sini, saya ingin melihat kok terjadi gap yang cukup jauh gitu dari satu kampus ke kampus lain gitu. Mungkin kita punya affiliate-nya Indonesia seperti berapa ITB, UI, GM. Tapi kita juga punya mungkin kampus-kampus yang jauh di bawah itu gitu. Dan itu gapnya sangat-sangat jauh dari segi tadi mungkin kurikulum atau bahkan sarana prasarananya gitu. Nah itu yang mungkin jadi kalau jujur, kalau keluar negeri nih, jujur banget ya, selalu ketemunya rata-rata alumni ITB. Jarang sekali ketemu alumni Brawijaya, apalagi ke alumni Sriwijaya. Ya, kok nggak pernah ketemu, kakak saya iri gitu ya, kemana gitu, kok alma mater kok kemana gitu, kok jarang ketemu ITB, UGM pasti itu, dan mereka udah pasti dapat beasiswa di kampus di Jepang atau di Amerika karena MOU mereka sudah kuat. Jadi mereka bahkan di Jepang itu kalau dia udah UGM, ITB udah kasih lolos mes kayaknya tuh. Jadi nggak perlu lagi. Kami yang dari kampus mungkin level 2 gitu ya, lihat dulu IPK-nya segala macam. Nah, jadi gap ya, kalau saya lihat dari sudut pandang universitas, gap dari ribuan kampus Indonesia ini terlalu tinggi rasionya, sehingga melahirkan lulusan yang sangat beragam gitu. Dan ya, itu.
Oke, baik. Aku juga ngerasain ya. Mungkin juga Mas aja mungkin ngerasain tuh di ketika kita di kampus di Jepang ataupun di Taiwan tuh kita kayaknya antara Shizuoka University dengan Gifu University standar laboratoriumnya itu ya sudah Ya, international standar gitu. Kita itu nggak ada gap standar lab di antar kampus. Pokoknya udah bagus aja gitu. Kemudian juga sering ada kolaborasi. Nah, di Indonesia ini aku yang kadang bingung nih lab. Kenapa makanya kayak di Jepang kita nggak ada tuh badan akreditasi nasional untuk kampus gitu ya. Which is karena mereka udah punya standar untuk kampus negeri ya. Menurut aku hampir kampus negeri itu standarnya sudah bagus semua. Makanya kalau ketika bahkan swasta juga udah bagus karena udah apalagi udah punya mahasiswa S2, S3 gitu. Makanya teman-teman yang kuliah di luar negeri mau swasta negeri menurut saya itu tinggal balik lagi ke sensei dan individunya gitu. Oke, nah ngomongin barusan ya, aku nanti ngelemparnya ke Mas Adit nih. Ngomongin barusan tentang SMA, SMA yang dicontohkan Mas Ence SMA yang bagus, gitu ya. Kemudian Mas Elmo mencontohkan kampus, oke lah kita ada Ivy League dan non ini. Nah, aku mau ngerjain Mas Adit nih. Perlu nggak kita bukan menghancur kayak menghapus sekolah-sekolah swasta yang nggak kredibel atau kampus-kampus swasta yang nggak kredibel? Dan kira-kira nanti aku ngelutan nih, solusinya kemana gitu. Karena kan eh, yang masuk MAN satu atau MAN Cendikia itu kan yang disaring dengan bagus ya. Karena saya bukan dari SMA bagus delalahnya. Saya tuh SMA baru umur 4 tahun, dulu belum ada jurusan IPA, saya angkatan IPA pertama, SMA swasta punya yayasan gitu. Kebetulan keluarga punya kenalan, akhirnya aku masuk sana karena saya nggak masuk di SMA negeri ini. Aku mau lihat point of view dari Mas Adit nih terkait dengan sekolah-sekolah swasta yang mohon maaf kurang baik gitu ya. Karena kan yang bagus juga banyak gitu. Oh, BPK Penabur dan kawan-kawan ngeri-ngeri gitu. Nah, sama kampus-kampus yang ya agak abal-abal nih gitu. Nah, apa sih yang baiknya kita lakukan ke mereka-mereka ini nih? ya pertanyaannya juga berat ya. Wanita sebagai co-host ya. Eh iya Mas Ali gitu ya. Ini juga berdasarkan pandangan saya pribadi gitu ya. Hmm. Jadi memang kalau saya lihat secara pribadi ya, antara sekolah negeri dan sekolah swasta ya, dalam hal ini mungkin tingkat bangku ini ya, bangku sekolah ya, memang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Mungkin kalau di negeri sudah punya patokan dasar ya, yang telah ditetapkan oleh kementerian ya, Kementerian Pendidikan dalam hal ini ya, dalam hal kurikulum ya, sehingga kemudian apa yang diajarkan itu tidak boleh atau terlalu jauh dari kurikulumnya tersebut gitu. Nah, mungkin di swasta mereka merasa hal tersebut adalah hal yang biasa ya, karena mungkin mereka melihat potensi yang jauh lebih besar terhadap siswa-siswanya gitu. Sehingga kemudian kurikulum tadi di boost gitu ya, atau di upgrade sehingga kemudian kurikulumnya mungkin kurikulum yang berstandar internasional ya, yang kemudian bertaraf luar negeri. Misalkan ada salah satu kurikulum yang pernah saya dengar, kurikulum Cambridge ya, yang dipakai Hmm. di ini ya di beberapa sekolah gitu. Hmm. Nah, dari situ ada yang menarik ya. Waktu saya lihat ya beberapa sebuah postingan gitu ya. Jadi ada satu sekolah swasta yang dia memasang spanduk gede gitu. Di spanduk gede itu ada ucapan selamat kepada siswa-siswa mereka yang telah diterima di kampus-kampus eh, luar negeri gitu ya. Hmm. Nah, di situ komen dari beberapa netizen kemudian cukup rame gitu ya. Salah satunya mempertanyakan, wah gimana nih kualitas pendidikan eh, di sekolah-sekolah negeri gitu ya. Bahkan karena itu dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta yang mungkin latar belakangnya itu adalah agama gitu ya. Maka kemudian banyak yang bilang, wah mungkin kita perlu untuk masuk di situ yang meskipun itu berbeda agama gitu ya. Jadi masih ada batasan-batasan atau disparitas tersebut yang kemudian menyebabkan perbedaan gitu ya antara untuk memilih sekolah swasta atau memilih sekolah negeri gitu. Padahal kan menurut saya kedua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Sehingga kalau pertanyaannya Mas Ali tadi, apakah perlu untuk kemudian dihancurkan gitu ya? Ya saya rasa mungkin
dilihat kondisi dari Indonesia sekarang ya, dengan keterbatasan akses pendidikan itu menjadi isu nomor satu ya dalam masalah pendidikan. Mungkin sih tidak perlu ya, bahkan lebih jauh lagi harus terus diperbanyak ya, harus terus diperbesar gitu. Tinggal mungkin kualitasnya gitu ya, kualitas dari sekolahnya, kualitas dari kurikulumnya ya, yang mungkin atau kualitas dari guru-gurunya yang mungkin harus terus ditingkatkan ya, di upgrade gitu. Bahkan kalau perlu eh apa namanya, pembiayaan gitu ya, bantuan dari pemerintah untuk sekolah-sekolah swasta itu juga ada gitu, sehingga akhirnya membuat sekolah negeri mau tidak mau, daripada kemudian tidak mendapatkan bantuan operasional ya, maka mereka harus meningkatkan gitu kualitasnya gitu, sehingga kemudian tadi ya, gap antara sekolah yang kurang bagus atau sekolah yang bagus itu mungkin sebisa mungkin bisa dihilangkan gitu. Itu mungkin Mas Ali ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Adit ya terkait dengan ya kita bisa mempertahankan sekolah-sekolah swasta itu ya. Maksudnya tapi bagaimana membuat sekolah swasta itu menjadi lebih baik lagi ya, seperti mengupgrade kurikulumnya, kemudian guru-gurunya dari. Nah, nah, saya mau nanya nih ke Mas Encen nih terkait hal tersebut. Mungkin kan kita nggak sebaik karena akses pendidikan kita terbatas, maka sekolah-sekolah swasta yang saat ini mungkin ada di bottom di bawah gitu ya. Ini gimana kita ngupgrade-nya nih Mas Encen nih? Apakah pemerintah saat ini sudah konsen ke hal-hal ke sekolah swasta yang bukan swasta mahal ya, swasta yang memang menurut saya kalau saya itu masuk sekolah ini gini dulu, kepala sekolah saya gini. Ketika teman-teman kamu itu nggak pada keterima di negeri, maka sekolah swasta ini adalah bengkel buat teman-teman kamu. Kenapa? Kalau nggak di sekolah swasta kita ini, di mana lagi mereka akan sekolah? Di mana lagi akan menampung mereka gitu. Tapi kalau kamu minta standar yang bagus, ya kita susah, namanya juga kita bengkel gitu. Nah, aku bersyukurnya di SMA aku itu, walaupun SMA aku tuh baru, delalahnya guru-gurunya tuh kreatif banget. Aku senang banget punya guru-guru yang kreatif. Wah, which is ketika aku kelas 3 mereka pada bubar karena pada keangkat PNS semua gitu. Kayak wah, pada bedol desa gitu. Tapi ya aku bersyukur itu tadi ada guru-guru yang high quality yang pada akhirnya ketika ada lowongan TPNS atau PNS mereka keangkat semua karena emang mereka bagus gitu. Nah, nih menurut Mas Ence sendiri nih gimana nih kondisi Indonesia sekarang? Dalam artian peran pemerintah untuk membina sekolah-sekolah swasta yang mohon maaf misal ya di bottom, kemudian mungkin apa berkait dengan pendanaan seperti BOS, dana BOS dan segala macam atau bantuan-bantuan peralatan, bagaimana nih update terbaru nih, atau ada case study nggak nih yang ada di Malang sendiri nih? Jasamu kini penerang jalanku, sebagai pedoman hidup sepanjang